Sore hari ini saya mau mengajarkan, lebih tepatnya mengajarkan atau berbagi tentang etika Kristen. Jadi mari kita lihat dulu Kristen yang tidak beretika itu seperti apa. Kenapa orang Kristen itu harus beretika? Jadi Kristen tak beretika. Yang pertama, cek apakah Anda seperti ini. Kristen yang tidak beretika, pertama, selalu Tuhan yang salah. Dia jelek, Tuhan yang salah. Dia hitam, Tuhan yang salah. Dia nggak punya jodoh, dan dia sudah punya pacar. Tuhan yang salah. Diputusin pacarnya Daniel, yang salah siapa? Tuhan yang salah. Toh, bisnis tidak berjalan lancar, Tuhan yang salah. Kok tidak memberkati? Ini Kristen yang tidak beretika. Karena apapun kejadian yang tidak dia sukai, yang disalahkan tuh Tuhan. Sekarang salahnya Tuhan di mana? Kenapa orang-orang yang mengatakan dia Kristen, pengikut Kristus, mengatakan bahwa ini salahnya Tuhan? Kita lihat dulu di dalam Ulangan 32 ayat 4. Ulangan 32 ayat 4. Gunung batu, menggambarkan Yesus ya. Yang pekerjaannya apa itu? Sempurna. Sempurna artinya apa? Berarti tidak pernah salah. Kalau sekolah nilai 100 berarti nggak ada salahnya. Tuhan itu melebihi dari itu. Sempurna artinya tidak ada salah. Kenapa kalau Tuhan gunung batu kita sudah melakukan yang sempurna kok selalu salah sih Tuhannya? Karena segala jalannya adil. Berarti apapun yang kita tidak suka, kita anggap itu salahnya Tuhan, sebenarnya itu adil. Dan kemudian Allah yang setia, dan tiada kecurangan, adil dan benar dia. Nah, saya lupa apakah saya khotbahnya di sini waktu itu saya ada di YouTube yang kenapa Tuhan menciptakan orang miskin. Tiba-tiba ada orang komen begini, oh ya Bu, saya menikmati hidupku susah, hidupku miskin. Tapi dia itu sepertinya bukan mengatakan bahwa dia bersyukur jadi orang miskin. Dia justru sepertinya sarkastik ya, maksudnya menghina bahwa Tuhan itu tidak adil. Oh iya, aku nih susah, aku miskin, terus aku bahagia gitu tak? Dia tidak paham yang saya maksud waktu itu. Bicara kenapa Tuhan menciptakan orang miskin. Tuhan tidak membiarkan orang menderita karena tujuan yang tidak baik. Ada orang miskin hidupnya, tetapi dia tidak miskin hatinya. Jadi jangan pernah melihat rencana Tuhan dalam kehidupan manusia bahwa semua harus kaya. Kan di khotbah itu saya katakan bahwa kalau tidak ada orang miskin, terus Anda mau berbagi dengan siapa? Kalau tidak ada orang miskin, firman tentang orang miskin untuk siapa? Buktinya yang duduk di dalam firman Allah di dalam perjanjian baru, orang miskin yang masuk surga siapa namanya? Lazarus. Miskin loh itu. Apa yang hendak Tuhan sampaikan di dalam firman Allah di sini? Tidak bicara miskin harta. Lazarus tidak miskin hatinya. Dia tidak menyalahkan Tuhan karena dia miskin. Orang-orang Kristen yang tidak punya etika selalu menyalahkan Tuhan. Ada orang sudah menikah lama, tidak punya anak. Yang salah siapa? Tuhan. Kenapa Tuhan tidak memberikan aku anak? Jadi ada, saya tidak tahu ya, hampir di seluruh, mungkin hanya di Asia atau Indonesia ya. Kalau susah punya anak yang disalahkan perempuan toh. Enggak, susah punya anak. Tapi setelah ada dokter dicek segala macam, ternyata terkadang banyak kegagalan dari kehamilan sebenarnya dari pria setelah diperiksa. Alasannya banyak ya. Banyak hal, kepala lalu saya baca dari beberapa orang di dokter X ya, dari semua yang ngecek, 81% masalah ada di pria justru. Nah masalah ada di pria, jadi ceritanya wanita ini cuma punya sel telur 2, tetapi ketika dicek yang prianya, kegagalannya ada di sana. Intinya seperti ini, banyak orang kalau tidak menyalahkan manusia, yang pertama disalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan kasih istri ini kok tidak bisa punya anak? Kok salah Tuhan sih? Kemudian ketika dia gagal dalam banyak hal dalam usahanya, Tuhan yang salah. Ingat, ini orang-orang Kristen yang tidak beretika. Hari ini kita bisa hidup karena Tuhan. Hari ini kita bisa sehat karena Tuhan. Hari ini kita masih bisa makan nasi karena Tuhan. Anda tidak makan rumput kayak sapi, kayak kambingnya Pak Mul. Tidak. Kita masih bisa makan nasi. 2 hari ini saya beritahu, saya seperti orang Kediri. Saya cuma makan nasi sama tahu. Jadi saya banyak tahu, akhirnya saya memang tahu, tapi saya tidak sok tahu.
Jadi saya makan nasi tahu, padahal di meja itu ada ikan. Entah kenapa saya lagi suka makan nasi sama, bukan suka. Yang di meja itu ada macam-macam, saya cuma makan nasi sama tahu. Karena saya bisa menikmati nasi putih dengan tahu. Coba kalau saya rewel. Ini tahu, kemarin tahu, sore tahu. Tahu terus kayak waktu di Kediri. Saya pernah pelayanan di Kediri waktu pas, kalau nggak salah kapan itu, Natal atau apa. Tahu pagi, siangnya mau pulang tahu lagi. Sorenya ada Natal, tahu lagi. Saya bilang, wah tahu. Sampai 3 hari berturut-turut saya isi Natal, tahu. Ya memang ada lainnya, tapi kok tahunya tahu pakai cabai, tahu bacem, tahu yang dikasih di sayur itu loh. Terus tahu yang dikasih petis, saya bilang, ini tahu. Saya pernah ketipu sedikit, saya bilang, oh ini anu ya. Ya, jadi dikasih terong. Gimana ya itu waktu itu ya? Saya bilang ini daging babi ya. Ternyata terong. Jadi dia masaknya bagaimana? Saya pikir daging babi beneran. Soalnya potongannya bagus. Di mana ya waktu itu dia? Pokoknya saya bilang sama suami saya, ada babi. Suami saya kan suka makan babi. Terus saya bilang, oh iya. Tapi kok ada biji-bijinya? Kita pikir biji cabai. Ternyata itu terong, campur tahu. Waduh, saya bilang. Padahal dia sudah sendok nasi nih, Bu. Mau makan babi nih. Ternyata tahu sama terong. Jadi kalau dikatakan tadi, sempurna. Berarti Tuhan ini tidak pernah salah. Jadi kita itu sering itu menyalahkan apapun yang ada dan kita salahkan Tuhan. Jadi saya sebenarnya pernah cerita. Jadi banyak ini bukan bicara ini. Jadi di sini maaf, ada suami istri ya. Kalau pasangan Anda kentut, Anda komplain tidak? Ya. Komplain ya. Ada yang suaranya besar ya. Ada yang suaranya sembunyi-sembunyi ya. Ada yang baunya wa'alah isalah. Nah, ada seorang suami, biasanya yang suka kentut sembarangan ini kan suami toh. Dimanapun dia kentut gak apa-apa gitu ya. Tapi satu kali yang kentut itu istrinya, jarang-jarang. Tapi kalau dia mau komplain kok gak enak gitu ya. Terus dia bilang, "Mah, kentutmu itu impor ya." Wah, kenapa sih kok impor? Kayak parfum impor itu loh. Baunya tahan lama. Kalau suaminya kentut, sebentar baunya. Istrinya kentut kok rasanya dari pagi sampai siang kok gak hilang-hilang. Pasti impor nih kentutnya nih. Nah, dia berusaha memuji. Dia mau komplain gak punya istri seperti itu. Pertanyaan saja, salah tidak Tuhan kasih Anda suami yang suka kentut? Setelah, saya dulu sering komplain kalau suami saya yang kentut. Setelah itu saya baca katanya, pasangan yang berani kentut di depan Anda adalah pasangan yang sangat mencintai Anda. Pak No, ingat itu. Kentut aja sembarangan, Pak No. Justru bahaya kalau Pak No kentut di depannya orang. Berarti Pak No mencintai orang lain. Tapi jangan kentut. Itu katanya berarti mencintai pasangannya dengan saya sakit. Mencintai pasangannya dengan sangat dalam ya. Jadi jangan salahkan Tuhan memberikan Anda suami yang suka kentut. Selama dia menghasilkan uang ya. Ya. Jadi ini balik melihat bahwa etika Kristen adalah dia tahu yang namanya bersyukur karena pekerjaan Tuhan dalam hidupnya sempurna. Sempurna dalam pekerjaan Allah ini tidak dilihat dari apa sukanya manusia. Manusia sukanya misalnya, saya suka rumah yang besar kamarnya 6 misalnya, sempurna buat manusia. Tuhan kasih dia rumah 1 kamarnya. Bagi Tuhan itu sempurna. Kenapa? Tuhan tahu bahwa ketika hidup di dalam rumah yang hanya 1 kamar, di sana orang ini akan dibentuk menjadi orang yang takut akan Tuhan, rajin berdoa, rajin bersandar kepada Tuhan. Nah, ini cara Tuhan. Jadi sempurna dalam pandangan Tuhan adalah apa yang bisa dikerjakan orang tersebut sehingga Tuhan melihat di sana dia dibentuk. Hamba Tuhan paling suka itu pelayanan itu di kota. Pertama, di kota itu kan lebih enak, ya toh. Setidaknya tidak semua jemaatnya itu miskin gitu. Pasti ada yang kaya, ya toh. Yang kaya banyak misalnya. Yang pelit juga banyak gitu. Tapi banyak orang berpikir bahwa lebih enak, lebih sempurna kalau pelayanannya itu di kota, jemaatnya banyak. Nah sekarang bagaimana ketika saya melihat misalnya, saya pelayanan di desa. Bagi saya mungkin
Kalau saya tidak takut akan Tuhan, tidak bersandar kepada Tuhan, bagi saya ini tidak sempurna buat saya pelayanan di desa. Kenapa saya buang waktu saya PP 5 jam? Saya perjalanan 5 jam loh. 2,5 jam kalau ke Nganjuk. Ya, berarti kan saya nyetir, apalagi kalau sendiri berarti 5 jam. Mau tidak Anda seperti membuang waktu Anda 5 jam hanya untuk melayani di desa yang tidak menguntungkan apapun buat Anda. Ini sempurna menurut Tuhan, tapi menurut manusia ini tidak sempurna. Kenapa? Capek 5 jam nyetir, rugi. Kalaupun misalnya di kota, Anda khotbah, gereja besar, kasih istilahnya persembahan kasihnya 1 juta. Kalau dia ke desa pun tidak cukup, bensin saja sudah 500.000. Tol PP tadi 250 ya. PP 250. Berarti sudah 700, kita hitung-hitungan ini 750. Kemudian 250-nya apa? Kadang-kadang di tengah jalan itu kita makan. Karena kalau lapar, ngantuk berhenti di rest area, sudah habis berapa? Intinya seperti ini. Kalau manusia menilai sesuai dengan keinginannya, maka pekerjaan Tuhan tidak sempurna. Tapi kalau kita melihat Tuhan bekerja dalam hidup kita sempurna, kita nikmati apapun itu. Gini, orang yang beretika, dia menikmati apapun. Meskipun di mata manusia itu tidak enak. Dia mengerti yang namanya bersyukur. Jadi tidak nyalakan Tuhan. Tuhan, kok motorku dari dulu ini tidak ganti. Sekarang kalau ganti apa bedanya? Banyak orang berpikir dengan motor yang baru, dia akan lebih dihargai. Jadi banyak orang berpikir, dia akan dihormati orang lain ketika dia punya. Saya beritahu, kalau Anda dihormati hanya karena Anda kaya, bayangkan ketika Anda miskin, hormat itu tidak ada. Tapi ketika Anda dihormati karena Anda punya sikap yang baik, Anda mau miskin, mau kaya, apapun orang tetap menghormati Anda. Mana lebih baik? Lebih baik kita dihormati dalam segala keadaan daripada dihormati hanya karena kaya. Makanya banyak orang menyesal punya teman waktu kaya. Katanya, wah teman-temanku waktu kaya dulu aku jadi teman, aku jadi saudara, sepupu yang sampai sepupu neneknya pun ngaku-ngaku keluarga. Setelah jatuh miskin, gak kenal katanya. Jadi ini ya ketika kita bisa melihat bahwa orang-orang yang punya etika bisa melihat bahwa gunung batunya adalah Tuhan, pekerjaannya sempurna. Hari ini perhatikan hidup kita. Lihat bahwa hidup kita sudah sempurna. 2 hari lalu saya cerita ke mertua saya tentang Pak Is. Siapa itu? Saya cerita dari Pak Is kita bangun itu tempatnya Pak Is. Saya bilang, tapi masih kurang. Saya bilang masih kurang kamar mandi. Tapi saya sedang berdoa. Saya bilang gitu karena saya cerita tentang anaknya Pak Is mau balik ke sini dan segala macam. Nah di situ saya bisa melihat bahwa mama mertua saya bilang seperti ini bahwa tapi kok dia masih mau ke gereja? Saya bilang. Saya percaya, ini saya bukan muji Pak Is ya. Saya percaya bahwa Pak Is hatinya itu buat Tuhan, bukan buat rumahnya mau dibangun apa enggak. Kamar mandinya mau dibangun apa enggak. Anaknya mau kembali apa enggak. Bagi saya melihat hatinya buat Tuhan. Itu mertua saya, bukan orang percaya, bukan orang Kristen. Tapi dia mempertanyaan, kenapa dia masih mau ke gereja? Saya bilang, itu yang namanya iman. Itu yang namanya bersandar kepada Tuhan. Nah, di sini kita bisa melihat tadi ya, bagaimana orang yang beretika tahu bersyukur dan melihat hidupnya sempurna. Apapun keadaan kita sempurna. Tidak ada yang buruk kalau kita di dalam Tuhan. Tapi kita lalui proses yang sakit. Jadi yang proses yang sakit ini adalah kita tidak menyalahkan Tuhan. Apapun jangan menyalahkan Tuhan. Jadi jangan juga curiga sama Tuhan. Jadi kalau ada kejadian buruk kita harus bilang, alah Tuhan ini mesti kok begini. Jangan loh ya. Di sekarang ini kan semua pada pakai HP kan, HP, nggak ada yang nggak pakai HP. Ada sih satu Pak Hosea yang nggak pakai HP itu. Nah, jadi ada kejadian dia itu baca HP istrinya itu marah-marah. Dia bilang sejak kamu pakai HP itu ya, hampir tiap malam ada yang panggil kamu beautiful, beautiful. Siapa kok gatel-gatelan nih? Terus istrinya bilang, oh apa sih siapa panggil beautiful? Nah baru pakai HP dua-duanya. Terus saya dibilangin, ini loh Bu, marah-marah suamiku. Masa katanya tiap malam jam berapa, pokoknya mau tidur itu mesti ada yang bilang beautiful, terus ada tanda apa gitu kan. Beautiful, tak bilang coba di screenshot. Apa itu? Di screenshot lah, katanya screenshot gimana, saya ajarin. Tahu setelah di screenshot apa itu?
Baterai full. Battery full. Battery full. Jadi dia ngecas. Suaminya bilang, "Oh, mana lagi beautiful, beautiful." Dia bilang, "Masa?" Jadi berantem tiap malam gara-gara baterai full. Bacanya beautiful. Tak bilangin makanya toh nggak usah pakai HP. Berantem tak bilang makanya nggak usah pakai HP. Yang disalahkan siapa? HP-nya. Hari ini kan kita suka begitu. Siapapun, apapun keadaan yang salah, Tuhan. Itu yang pertama. Yang pertama ketika bicara etika Kristen. Orang-orang Kristen yang tidak beretika, selalu Tuhan yang salah. Yang kedua, orang Kristen yang tidak beretika, apa ciri-cirinya? Selalu minta Tuhan balas dendam. Betul tidak? Kalau ada yang menyakiti hatinya, Tuhan yang balaskan. Apa-apa, wes belum tahu karmanya. Apalagi itu, apa yang engkau tabur akan engkau tuai. Ngambil firman semua. Pokoknya kalau bisa ketika dia berdoa, dalam hatinya itu minta Tuhan balas dendam. Enggak, aku enggak marah, tapi biar Tuhan yang balas. Hello, itu hanya bahasa halus kita. Tapi saya beritahu, kita baca dulu Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Waktu kita berdosa, Tuhan mengasihi kita. Waktu orang yang jahat ke kita, dia belum bertobat. Kira-kira Tuhan mengasihi dia tidak? Mengasihi. Ngapain suruh Tuhan balas dendam? Pertanyaan saya, apakah Tuhan itu pesuruh Anda? Sampai tiap kali berdoa suruh Tuhan, selalu suruh Tuhan balas dendam. Tapi kita selalu mengambil ayat, orang Kristen selalu mengambil ayat, apa yang engkau tabur akan engkau tuai. Rasain nanti Tuhan sudah balas, ada azab. Karena begitu orang merasa, karena dia begitu dekat kepada Tuhan, dia cinta Tuhan, dia berharap Tuhan pun membalaskan dendam, melakukan apapun untuknya. Saya beritahu, Tuhan akan lakukan apapun untuk kita, tapi bukan untuk balas dendam. Jadi ingat, orang-orang Kristen yang tidak beretika selalu suruh Tuhan balas dendam. Selalu suruh Tuhan bela dia dengan cara dia. Jadi amarah, ya amarahnya orang Kristen ini kan kadang, saya bicara orang Kristen ya, orang percaya. Kita tidak akan memungkiri ketika kita marah. Kita bisa marah, betul. Kita juga bisa kesal, betul. Kadang-kadang keluar dari mulut kita kata-kata yang gemesnya minta ampun. Tetapi jangan sampai kita mengajak Tuhan merasakan amarah kita dan ikut marah ke orang yang membuat kita marah. Ini orang Kristen tidak beretika. Waktu pas buatin ya cerita dulu yang Pak Is jualan bensin dikasih cincin bohongan itu ya Pak ya. Ya, saya cerita ke mertua saya. Jadi kemarin itu cerita saya tentang Pak Is semua. Mungkin karena saya kangen Pak Is kali ya. Nah, saya bilang iya di bensin terus dikasih cincin bohongan. Terus mertua saya bilang, kurang ajar ya orang-orang itu. Gak udah tahu apa gini. Kok dia lo pakai sepeda motor. Masa saya bilang ada saja orang jahat. Bahkan dia tidak akan pernah kasihan melihat orang yang harusnya dia tolong. Banyak orang seperti itu. Kalau melihat orang seperti itu kita gemas tidak? Gemas. Tapi jangan sampai kita mengutuki mereka seakan-akan kita benar. Seakan-akan mereka layak untuk dikutuk. Firman Tuhan mengatakan ketika kita masih berdosa saja Tuhan mengasihi kita. Mereka pun berdosa dan saya percaya Tuhan mengasihi mereka. Meskipun mereka saat ini tidak percaya, tapi saya percaya kasih Tuhan berlaku buat semua orang apapun agamanya. Tuhan tidak pernah menciptakan agama. Nah kalau sekarang dia beragama apapun dia nipu orang, kasih Tuhan ada. Tapi kalau dia tidak bertobat, ya orang berdosa kan selalu hukumannya ada. Bukan karena Tuhan suka menghukum. Karena dosa menghasilkan maut. Jadi jangan mengatakan Tuhan kerjanya menghukum terus. Bukan. Itu akibat dari dosa. Ada orang Kristen bertanya seperti ini. Kenapa ketika saya sudah bertobat. Jadi dia ceritanya hamil di luar nikah. Kemudian dia gugurkan. Kemudian hampir 3 tahun tidak ada yang tahu kalau anak ini hamil. Tidak ada yang tahu kalau dia hamil. Tidak ada yang tahu kalau dia sudah menggugurkan kandungannya. Dia berpikir aman ini, tidak ada yang tahu. Dan dia minta dibaptis, dia bertobat. Katanya bertobat. Setelah
dia dibaptis, dia bertobat, 3 bulan kemudian tersebarlah berita dia hamil di luar nikah dan dia sudah menggugurkan kandungannya. Dia merasa malu, dia salahkan Tuhan. Loh Tuhan, aku ini kan sudah bertobat, aku ini kan sudah dibaptis, kok malah sekarang dipermalukan? Ini tadi yang pertama kan, dia salahkan Tuhan. Yang kedua apa? Dia berdoa seperti, karena aku sudah bertobat, aku percaya aku berdoa punya kuasa. Tuhan, permalukan mereka yang mempermalukan saya. Kira-kira doanya ini benar tidak? Tidak benar. Dia dipermalukan oleh dosa, tetapi Tuhan tidak akan membuat dia terjatuh. Kenapa? Dosa selalu ada akibatnya. Masa dia berbuat dosa, tiba-tiba dia minta ampun, terus hilang akibat dosa itu. Gini loh, dia sudah berbuat zina. Nah, dia berbuat zina, dia minta ampun di hadapan Tuhan. Kalau dia hamil di luar nikah, lah kok malah Tuhan yang salah? Nah, terus kemudian dia bilang dia dipermalukan. Jadi ini keliru ya. Terkadang kita berpikir bahwa ketika kita sudah hidup di dalam pertobatan, kemudian kita melihat akibat dari dosa, dan kita malu karena dosa itu, dan kita minta Tuhan balas dendam untuk orang-orang yang mengungkit dosa kita itu. Kalau ada orang yang mempermalukan Anda karena masa lalu Anda, berdiam diri dan berdoalah. Karena Tuhan tidak pernah melihat masa lalu Anda. Dia lihat ke depan apa yang Anda lakukan berikutnya. Kalau ada akibat dosa terjadi, biar itu terjadi, tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita harus alami. Justru di dalam proses itu, ketika kita tetap berada di dalam Tuhan, kita di sana menjadi orang-orang pemenang. Itu lewat sebentar. Namanya juga akibat dosa. Daud tinggal di dalam dosa. Tapi setelah dia bertobat, dia mengaku di hadapan Tuhan, dia menerima akibatnya tuh, anaknya mati toh. Dia berkabung 3 hari loh, enggak makan loh. Tapi setelah anaknya mati, dia bilang ya sudah nggak usah berkabung. Anak buahnya bilang, loh Pak kok sudah nggak pakai baju berkabung lagi? Udah mati oh, masa diapain lagi? Artinya ya sudah, masa berkabung sudah selesai. Jadi masa proses di dalam akibat dosa itu terjadi, berdiam diri, berkabung, artinya benar-benar bertobat di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan pulihkan hidup kita. Ini tadi yang namanya orang yang punya etika di dalam Kristen. Dia tidak minta Tuhan balas dendam. Dia tidak minta Tuhan menutupi dosa. Tapi dia minta Tuhan mengampuni dosanya dan mengampuni dosa orang lain yang menyakiti dia. Ini orang Kristen yang beretika. Orang Kristen yang tidak beretika selalu nyalain orang dan suruh Tuhan balas dendam. Ingat, Tuhan bukan pesuruh kita ya. Hati-hati ketika Anda berdoa suka suruh-suruh Tuhan loh ya. Saya beritahu itu, hati-hati dengan doa suka nyuruh-nyuruh. Tuhan itu bukan pesuruh Anda. Doa Tuhan, jadikan begini, Tuhan balas ini, Tuhan, jangan suruh-suruh, minta boleh tapi jangan suruh Tuhan. Termasuk ketika kita menentukan masa depan kita, Tuhan, nanti saya mau ini, gini. Kenapa kita yang atur? Yang mengerti rencana ke depan, masa depan kita adalah Tuhan, ikut saja maunya Tuhan. Doanya Tuhan, aku mau ikut kemanapun Tuhan membawa, aku percaya pekerjaanmu sempurna. Selesai. Jadi di dalam Roma ini dikatakan, Kristus telah mati untuk kita. Orang berdosa pun dikasihi oleh Tuhan. Jadi kalau ada orang yang menyakiti kita, jangan baper. Baper itu apa? Bawa perasaan. Jadi apa-apa bawa perasaan. Sekarang ada yang namanya lagi koper. Tahu koper? Korban perasaan. Wah. Udah gitu stres di kamar. Kenapa? Saya lagi koper, kenapa? Ya, karena sudah disakiti hatinya, jadi korban perasaan. Dibawa sampai berhari-hari tidak selesai. Sudah ada baper, ada koper. Sekarang ada bagasi. Bahagia kagak, sedih iya. Dia jadi bagasi. Kenapa? Saya nggak bahagia Bu, kenapa? Salah pilih jodoh. Nggak bisa diretur. Kalau Anda beli barang itu kan bisa diretur. Kalau udah menikah nggak bisa diretur ya. Nggak ada barang, nggak boleh retur istrinya ya Pak ya. Pak Nuh nggak boleh ya. Nah, jangan diretur Pak. Hanya ada satu di dunia seperti istrinya Pak. The one and only. Kalau bahasa Jawanya. Ya. Hanya ada satu. Ya sudah wes, itu sudah paling cocok buat Anda. Jadi kalau Tuhan sudah pilih, jangan merasa bahwa aku merasa bagasi. Bahagia tidak, sedih iya. Bersyukur saja. Jangan baper, jangan koper, jangan bagasi. Setelah itu nanti terbang naik pesawat ya. Bawa koper, bawa bagasi. Nah, jadi yang kedua tadi selalu minta Tuhan balas dendam. Ini orang-orang Kristen yang tidak beretika. Yang ketiga, ini benar-benar orang Kristen yang tidak beretika. Selalu merasa paling.
Saya paling miskin loh Bu, padahal saya paling rajin ke gereja. Sudah paling miskin, paling rajin ke gereja. Oke. Ada yang begitu, jadi dia merasa kayak paling miskin, paling dihina, pokoknya paling sedih, paling hidupnya menderita. Ada juga yang paling pintar. Kan saya sudah cerita ada yang di sini ya, jadi ada pendeta bilang, Bu, itu ya kalau suami saya khotbah, dia bisa berdiri, khotbahmu elek, ngomong gitu loh. Saya bilang kalau itu jemaat saya, keluar, nggak usah jemaat sini, nggak apa-apa. Aduh Bu, nanti jadi musuhan. Dan nggak apa-apa, kan khotbah elek, lah apa duduk di situ? Pertanyaan saya, kalau khotbahnya elek ngapain duduk? Keluar loh. Saya bilang gitu. Ada masanya kita harus tegas karena dia mengganggu jemaat lainnya. Nah, entah kenapa waktu itu saya khotbah, pas saya bilang, ada jemaat merasa lebih pintar dari pendetanya. Ketika pendeta khotbah dia bilang, khotbahnya jelek. Ternyata kena dia, saya tidak tahu. Terus setelah itu saya mau pulang, saya diselamin, Ibu, terima kasih khotbahnya ya, saya jadi mengerti. Saya nggak ngerti, terus dia pulang. Terus pendetanya bilang, tadi dia salamin Ibu, bilang apa? Katanya terima kasih khotbahnya. Itu Bu yang hina-hina suami saya loh. Kenapa? Kadang tiap minggu kalau yang suaminya ibu ini yang khotbah, dia bisa berdiri. Khotbahmu welek iku loh. Nggak pas ayatnya. Harusnya, jadi dia nentukan ayatnya di mana. Jadi pas saat khotbah rame. Bayangin ketika posisi, mungkin saya nggak tahu ya Pak Mul, kalau saya suruh keluar Pak Mul. Mungkin saya tipenya orang yang langsung to the point di tempat ya, Anda tidak senang silakan keluar, nggak usah dengarkan. Tapi ada juga yang merasa sungkan. Saya bilang karena itu mengganggu jemaat lain. Intinya gini, dia merasa paling benar. Kalau dia paling benar, kenapa nggak dia aja jadi pendeta? Ya toh. Ada orang juga merasa paling suci. Jadi semua dosanya orang diomongi. Tahu nggak orang itu gini-gini? Tahu nggak? Nggak tahu. Tahu nggak? Apalagi berapa kali saya bilang, kalau ada orang yang dekati Anda ngomong gini, jangan ngomong siapa-siapa ya. Udah kalau bisik-bisik jangan ngomong siapa-siapa itu go. Jangan bilang siapa-siapa, satu RT, satu RW tahu semua, satu kampung berapa dusun tahu semua. Semua jangan bilang siapa-siapa. Jadi orang-orang selalu merasa paling. Ada juga yang merasa paling cantik. Ini yang saya aduh ya ampun. Yang saya bilang saya pernah ke gereja, udah khotbahnya sudah mau habis, dia datang pakai, ini kan Surabaya kan panas, pakai baju bulu-bulu itu loh. Sepatu tinggi, terus bunyi ketak-kutuk. Nah, yang paling geli adalah dia ikat rambutnya begini ke atas. Jadi pasti dia tentang. Saya melihat dia merasa paling cantik waktu itu karena memang semua orang lihat dia. Yang orang lihat setelah teman-teman saya ngomong, saya lihat bulu-bulu itu, jaket baju dingin. Yang teman saya satunya, saya melihat dia rambutnya itu kayak air mancur itu dia. Jingling. Dan dia kan pakai baju dingin, tapi pakai celana pendek. Nah, yang suaminya teman saya ini bilang, wah kalau saya sih dengar sepatunya kayak suara musik, tak tuh. Jadi dia tuh masuk khotbah sudah mau selesai. Nah waktu itu yang khotbah gembala, sampai yang gembala itu dia kayak buang muka ke bawah tuh sambil senyum, antara dia senyum mau marah. Sudah gitu, Anda tahu apa dia masuk bawa apa? Sambil makan apa tuh Den? Siomay. Bayangkan, ketika dia merasa paling cantik, ngunyah-ngunyah kayak kambing, hoi. Saya sampai bilang, ini manusia kok. Dan dia suka dilihatin orang. Semakin dilihatin kok tambah lama sekali duduknya. Nggak duduk-duduk perempuan ini. Karena dia merasa dia mengganggu acara waktu itu lagi khotbah. Sampai saya bilang, masalah. Pas duduk, yang dia lakukan apa? Saya sama suami saya sampai dan dia duduk persis di depan. Jadi yang khotbah ini ya, dia duduk di sini. Terus dia begini. Jadi dia di situ, yang khotbah di sini, dia yang khotbah gini. Sama siomanya. Dan itu dia merasa paling diperhatikan. Anda, saya tidak tahu kalau saya tolong foto-foto di luar saja, makan di luar. Saya bisa to the point di tempat itu. Tapi ya ada beberapa orang tidak mau.
Siapa tahu dia yang paling banyak duitnya, kan saya tidak tahu. Tapi intinya banyak orang yang merasa paling, saking palingnya tidak tahu malu, paling pintar merasa, padahal apa yang diomongin bohong semua, salah semua. Tapi karena merasa paling pintar ngomong tok, merasa paling cantik, padahal itu orang sampai menek-menek lihat dia, tapi dia merasa paling cantik. Makanya Anda kalau lihat orang ya, lipstiknya di luar bibir, sudahlah, itu stres. Jangan bilang itu cantik. Sekarang bibirnya udah tipis, kenapa harus kasih lipstik di luar bibir? Oh? Karena dia merasa paling cantik dengan lipstik seperti itu. Sampai saya bilang, bibir sudah bagus-bagus, di luar lagi digarisi. Mau jadi apa? Kadang-kadang saya lihat kayak bibir badut, badut gitu. Tapi bagi dia itu paling cantik. Banyak orang merasa paling. Hati-hati kalau Anda merasa paling. Termasuk di gereja kalau merasa dirinya paling rohani. Paling banyak nyumbang. Paling banyak doa. Paling banyak bilang haleluya. Paling besar tepuk tangannya. Tidak berharga di mata Tuhan. Yang Tuhan mau itu paling merendahkan hati. Paling mencintai Tuhan. Paling tulus di hadapan Tuhan. Tuhan tidak mau paling hebat ngomong. Paling rajin berdoa. Kalau rajin berdoa, attitude-nya buruk buat apa? Saya beritahu kekecewaan saya terbesar ketika saya berhenti pelayanan tahun 2003 adalah pendoa syafaat menyakiti hati saya. Pendoa syafaat sudah menjadi istilahnya majelis gereja selama 20 tahun. Tapi mereka menyakiti hati saya. Dan saya merasa tidak ada gunanya. Jadi saya tidak mungkin masalah, tapi ini yang membuat saya dulu berhenti pelayanan. Saya masih muda waktu itu. Jadi saya merasa bahwa orang yang sudah ke gereja aja, jadi majelis di gereja, bahkan jadi penatua, itu menyakiti hati saya. Ketika orang merasa paling bisa menilai orang lain, ini yang merusak gereja. Ketika orang merasa paling benar, dia bisa merusak gereja. Ketika dia merasa paling, dia merusak orang-orang yang ada dalam gereja. Makanya banyak orang tidak betah ke gereja karena berpikir orang gereja lebih jahat daripada orang di luar sana. Jadi berhati-hati. Banyak gereja kosong tuh bukan karena mereka benci Tuhan. Mereka benci orang-orang yang ada di gereja. Karena banyak orang-orang di gereja merasa paling suci, paling benar, paling berhak menilai orang. Ini keliru. Jadi Kristen yang tidak beretika, ini paling bahaya yang ketiga ini. Dia paling merasa paling. Ini merusak gereja. Makanya kalau ada orang yang merasa paling di gereja dan sudah merusak jemaat, keluarkan. Bukan kita tidak mencintai dia, keluarkan dulu dia, bina dia di luar gereja. Jangan ikut komunitas dulu daripada dia merusak. Itu lebih baik daripada Anda biarkan. Ada orang biarkanlah, memang dia harus ada dalam gereja untuk mendewasakan jemaat. Kalau itu sudah merusak, itu sudah tidak berhikmat lagi. Ada satu gereja, dia biarkan, maaf loh ya. Itu tetap di gerejanya, sudah jelas itu kerjanya dibayar. Ya, dia di sana itu cari pelanggan. Dia udah dibilang itu cari pelanggan Pak di jemaat. Enggak mungkin jemaat saya, enggak mungkin gimana. Benar kecantum beberapa bapak-bapak. Saya sudah bilang tidak mungkin, dibina dulu di luar. Jangan diikutkan komunitas. Tuhan mengasihi semua orang, tapi kita harus berhikmat. Dibina, bukan dibenci. Binanya jangan masuk komunitas dulu. Akhirnya gerejanya kacau kan? Ada 4 bapak-bapak di gereja itu akhirnya kecantolnya bayar memang karena kerjaannya seperti itu. Ya itu kan ada satu pendeta yang khotbah menyindir itu. Karena itu terjadi di gereja temannya dia. Dia bilang udah jelas itu mencari pelanggan di gereja, kenapa nggak dikeluarkan? Nah karena merasa tadi ini juga paling mengasihi, tapi harus beringat apapun ingat kita harus berhikmat. Jangan merasa paling benar, jangan merasa paling suci. 3 hal ini kita harus paham ya. Yang pertama jangan selalu menyalahkan Tuhan. Kalau kita selalu menyalahkan Tuhan, kita tidak beretika. Yang kedua, jangan selalu Tuhan suruh balas dendam. Apapun yang jahat yang Anda alami, apapun kejadian yang Anda alami, tenangkan diri, bersyukur. Tuhan tahu apa yang harus dia kerjakan. Gak usah suruh-suruh Tuhan. Tuhan bukan pesuruh Anda. Yang ketiga, jangan merasa paling. Yang paling bagus adalah paling tulus hatinya. Paling jujur hidupnya di hadapan Tuhan Allahnya, tetapi tidak harus diumbar. Aku ini loh paling jujur, gak perlu. Jadi 3 hal ini Bapak Ibu, saya ajak kita baca dulu di Amsal 11 ayat 2. Amsal 11 ayat 2. Jikalau keangkuhan tiba juga cemooh,
Tetapi hikmat ada pada orang-orang yang rendah hati. Jadi orang-orang yang rendah hati itu punya hikmat. Dia tahu bagaimana dia harus bersikap. Jadi dia tahu mengambil keputusan yang baik. Dia tahu apa yang harus dia keluarkan dari mulutnya. Jadi tidak sembarangan berhikmat. Saya berikan satu ciri khas orang berhikmat. Jadi ada pesta kawin, temannya menikah. Anggap aja Grace lah ya, berteman dengan Daniel. Suatu saat Daniel menikah, kamu datang, kamu bawa ampau. Kamu tulis namamu Grace, dari Grace. Dibuka sama Daniel. Loh, kok isinya 9.000? Ternyata ada catatan. Daniel, kamu kan utang ke saya 41.000. Saya mau kasih kamu ampau 50.000. Tapi ini tak kasih 9.000, utangmu lunas yo. Nah, jadi ampaunya isinya 9.000. Daniel utangmu lunas, ampaunya bukan. Jadi intinya ampauku 50.000 ya. Jadi jangan dianggap nih 9.000. Utangmu lunas. Itu ciri-ciri orang berhikmat. Tapi jangan di gereja. Bu Atin ada utang soto, harganya berapa? 10.000. Terus Pak No bilang, aku mau kasih persembahan 20.000. Atau kasih 10.000, ada catatan. Bu Atin kan kemarin makan soto, belum bayar tuh 10.000. Ini saya mau kasih persembahan 20.000 Bu, tapi utang ibu lunas ya. Jadi anggap persembahan saya 20.000. Jadi nanti kalau potong persepuluhan itu dihitung 20.000. Ini ciri-ciri orang berhikmat. Enggak bohong itu. Ya, jadi saya berharap jemaat di tempat ini kita menjadi orang percaya yang beretika. Biarpun kita tidak banyak, tapi kita berbobot. Biarpun kita tidak banyak, tapi kita orang Kristen-Kristen yang memang benar-benar orang yang beretika di dalam beriman dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan.